KRL kita dapat penghargaan Iya, juga betul dari pemerintah banget. ya. Betul. Sudah Luar sampai biasa. tingkat yang tinggi di nasional. Puspes kalau nggak salah program kedua nih. Iya. Wah itu luar biasa itu. Seni dicampur sama lingkungan. Betul. Itu jadi menghasilkan sesuatu yang kolaborasi yang luar biasa. Hari Sumpah Pemuda itu ada perlombaannya puisi, Ya. ada nyanyi, sama ada penampilan juga tari. Jadi sebelum rangkaian seminar ada perlombaan. Nah, di seminar itu ngebahas tentang tawuran dan bagaimana menjadi remaja atau anak sekolah yang bermanfaat lah. Halo guys, selamat datang di podcast Kartar Puspanegara. Suarakan suaramu. Oke guys, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa aja program yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ke belakang. Nah, nanti kita ditemani dengan Kang Mbak. Ya, kalau kemarin di video sebelumnya ya, podcast sebelumnya dipanggilnya Teh Yusin sama si Oke. Cikal. Oke, jadi kita ketemu lagi sama Teh Yusin. Dan perkenalkan, saya Kang Mu, mungkin sebagai nanti yang menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Oke nih, Teh Yus. Iya. Sebelumnya Ini, Kang. kita kan sudah jalan di Kartar ini kurang lebih hampir 2 tahun nih ya. Mungkin setahun ke belakang mungkin bisa diceritain apa aja sih program-program yang udah kita kerjain, kemudian pencapaian-pencapaian yang mungkin sudah kita lakukan juga. Sampai yang tadinya mungkin teman-teman di luar sana pesimis sama kita, terus kita bisa buktiin itu semua. Oke, coba saya mau tanya nih, pertama ini apa tuh program pertama di Kartar ini? Oke, buat sekalian informasi juga ya sama pemirsa di sana. Jadi kalau mau lihat program apa aja yang udah Kartar lakuin, bisa cek di Instagramnya Kartar Puspanegara. Oke. IG Kartar Puspanegara. Jangan lupa follow ya, tetap promosi gitu ya Kang. Oke. Nah, ini kita bisa lihat sih Kang. Jadi yang pertama tuh kita camping. Luar biasa camping ya. Camping. Kita rencananya tuh kemah camping itu untuk raker. Oke. Jadi untuk mengikat tali silaturahim. Oke, Karena kan oke. ini kan Kartar periode baru ya. Nggak cuma orang-orang lama aja, ada orang-orang barunya. Jadi untuk mempererat tali persaudaraan kita kemah. Kemana ya? Sebenarnya lupa sih, coba cek Instagramnya dulu. Kalau nggak salah dulu tuh ke Kemana ya? Gunung mana ya? Gue lupa ya. Lu kan, kamu juga lupa kan? Oh iya nih. Lupa sudah Batu setahun Gede Camping. Oke, Batu Gede ke Curug ya Camping. kalau nggak salah Iya, ya Curug itu di ya. daerah Bogor. Oke. Tuh, jadi kita merancang program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Karena kan periode pertama memang di 2023 kayak gitu. Oke nih, jadi waktu di sana tuh saya juga kebetulan juga hadir. Banyak keseruan-keseruan yang kita kerjain ya. Termasuk dengan rintangan-rintangan yang luar biasa untuk mencapai titik itu ya. Dari mulai hujan, kemudian juga becek juga, Betul, Mas. jalur pendakiannya juga ternyata tanah dan luar biasa banget dah Iya, pokoknya benar, situ. Jadi yang di sana tuh apa aja tuh yang dibahas tuh kemarin tuh ya? Kalau yang dibahas yang pasti karena kita kan ada divisi-divisi juga ya, Oke. Kang ya. Ada divisi olahraga, agama, terus divisi yang berhubungan dengan lingkungan juga. Jadi kita punya program-program unggulan. Nah, salah satunya adalah program Puspes, Oke. Sumpah Pemuda, terus lomba. Waktu itu tuh juga ada bikin lomba ini Mobile Legend. Nah, Oh, itu betul, tuh betul. semua sebelum terjadi nih acara-acara Iya. itu udah dibahas di kemah kita itu. Di raker itu Di raker ya. itu. Oke. Jadi hasil dari raker itu adalah beberapa aktivitas yang akan kita kerjakan Betul. gitu. Oke nih, kita beralih ke pertama nih Mobile Legend. Mobile Legend. Dulu tuh ada turnamen Mobile Legend ya. Iya. Kita kerjasama dengan beberapa sponsor ya. juga. Gimana nih? Ceritain dari awalnya tuh.
Aduh, waktu Mobile Legend itu awal-awal banget ya. Jadi pasti semangat banget. Oke. Saya inget banget dari pemuda-pemuda RW 9. Wis, luar biasa. Ada ketuanya. Iya, Ketuanya iya. juga di sini, cuma dia di belakang kamera. Oke. Ketuanya ada di sini, bener kan? Iya, ada Tuh, dia ketua ketawa tuh. perjuangan. Wah. Keren, Rong, Iya, keren. gondrong, ya si gondrong ketuanya. Jadi karena memang yang baru-baru juga muda-muda, Betul. Iya. Mang Mumu jadi Kang Kang Mumu, Mumu, iya. Kang Mumu jadi muda-muda. Jadi tuh ide Mobile Legends ini tuh cocok banget gitu untuk sebagai pembuka acara, pokoknya pembuka kegiatan Kartar. Dan yang pasti untuk kegiatannya sendiri diikuti oleh seluruh warga Puspanegara dan sekitarnya. Malah kayaknya bisa sampai orang Cibinong juga ada. Dari sih. luar kalau juga nggak ada. salah. Bahkan juaranya itu kalau nggak salah itu ternyata dia itu Udah pro ya, udah pemain pro, udah pemain Sampai pro ke dan pemain dia pro. luar biasanya mau join sama Betul kita. banget. Wah, itu Keren sesuatu banget sih. yang pencapaian kita yang Iya. bagus juga itu. Betul. Oke, terus dari kegiatan itu juga nih. Jadi kan sekarang ini memang banyak kegiatan yang berhubungan sama teknologi, ya kan? Termasuk e-sport salah satunya dan e-sport pun sekarang sudah menjadi olahraga yang resmi. Betul. Artinya memang dilombakan. dilombakan, bahkan ada tingkat sampai level dunia Iya. gitu. Jadi buat teman-teman semua juga nih, para pendengar semua, jangan lihat hanya hal negatif tentang game gitu, karena game itu bisa jadi menjadi hal positif ya. Jadi bisa jadi nih dari teman-teman semua nih memang yang ada hobi game dan akhirnya menjadi profesi gitu. Dan sekarang menjadi profesi gamer juga bukan hal yang buruk ya. Jadi masih banyak positif yang bisa kita dapat. Oke, kita beralih nih. Sekarang mulai ke Puspes kalau nggak salah, program kedua nih. Iya. Wah, itu luar biasa itu. Saya juga dari awal sampai akhir penutupan tadinya pesimis, kemudian harap-harap cemas juga bisa apa enggak, dan akhirnya sampai ke puncak dan luar biasa berhasil. Gimana nih ceritain dari awalnya nih? Puspes. Kalau ingat-ingat soal Puspes itu tuh hal yang sangat besar banget ya. Tuh, Gila karena itu ya? acara gila sih, Gila ya? gila sih. Gila itu. Nyari uangnya, Iya. nyari sponsornya, Iya. apa sih kumpul-kumpul, pokoknya Euforianya luar biasa. euforianya. Dan ini tuh yang pertama kali nggak sih, Kang, di Puspanegara setelah sekian lama Iya. kali ya? Iya. Setelah sekian lama acara besarnya gitu. Kayaknya dari yang sudah itu pertama kali untuk Coba deh. sekelas kelurahan tapi di level kecamatan. Bener. Luar biasa itu. Bener banget. Karena jujur ya, kalau gue kan emang dari kecil di sini sebenarnya, ya, lahir di sini. Tapi tuh belum pernah tuh kayaknya ada acara-acara sebesar Kegiatan-kegiatan. itu. Dan Betul. baru banget ngerasain acara sebesar itu ya di Puspanegara kayak gitu. Nah, untuk lika-liku kali ya, lika-likunya lika-likunya. Puspes ya, yang pasti karena kan namanya pengurus Karang Taruna kan gak semuanya fokus di Karang Taruna aja Betul, kan. Mereka ada punya kegiatan kegiatan masing-masing. lain, punya pekerjaan lain. Tapi tuh kita tuh berusaha untuk hadir di dalamnya. Betul, Ketika betul. kita punya tanggung jawab, job desk itu tuh Iya. kita lakukan ya semampu Dengan kita maksimal. dengan maksimal kayak gitu. Kayak misalnya nih ketuanya ya Iya. kan, kita juga ada di sini lagi Iya, makan, lagi oke. makan. Coba kita syuting dia makan. Iya, luar biasa ini. Datang-datang udah makan. Iya. Ya. Kita yang dari tadi dari standby di sini belum dimakan-makan. Ya Bapak, itu adalah apa namanya, award kali ya, Iya, award iya. buat ketua Puspes, Emang luar keren biasa. banget sih. Iya. Dan hebatnya nih kita ngundang Sunset, ya kan, yang diundang Sunset. kita tahu sebagai- juga Sunset juga band nasional Betul, betul. lah ya, bukan lagi provinsi bukan tapi sudah kaleng-kaleng. nasional. Yang datang kemarin pun penontonnya luar biasa, Iya. hampir penuh lah, hampir 5.000 orang kalau nggak salah lah ya. Nah, dan kebetulan juga Puspes itu tuh rangkaian, Mang. Kang, Mang lagi nih. Kang, jadi rangkaian. Ada perlombaan sebelumnya Oke. di hari Jumat. Perlombaan untuk anak-anak ya, ada lomba ajan, terus ada lomba MTQ. Iya. Nah, ada sama dai Iya. gitu. Jadi Jumat itu fokus di lomba-lomba Lomba anak. keagamaan berarti ya fokusnya. Hmm. Oke. Kemudian di hari
itu baru si acara puncak itu ya yang ada sunsetnya. Jadi ada band-band lain juga sih yang ikut perform sebelum sunset, dan juga ada bazarnya. Jadi kita mendukung juga tuh, nih biasanya yang UMKM. ramai tuh di situ tuh. Senengnya biasanya pengunjung-pengunjung tuh di situ ya, di bazar-bazar itu ya. Nah, kita membuka kesempatan ya Mang buat UMKM daerah Puspanegara biar dia bisa promosi ke banyak orang. Betul banget itu. Kemudian di hari terakhirnya, di hari Minggu itu ada penutup. Jadi ada lomba fashion show, tapi fashion show-nya itu dari bahan bekas. Jadi barang-barang sampah. Daur sampah ulang bekas, berarti gitu ya. Jadi daur ulang daripada nggak bermanfaat, kita manfaatin bisa jadi baju-baju gitu fashion. kan, bisa jadi fashion, bisa jadi tas, bisa jadi dompet. Wah, itu juga bisa bernilai berarti ya, bisa bernilai tinggi. Dan intinya bisa dari sisi ekonomi itu harusnya bisa membantu buat warga di sini itu harusnya. Betul sekali mah. Terus juga ada penampilan Reok Ponorogo dari Indosemen ya. Benar Reok Ponorogo. Dan baru ada pengumuman lomba, dan sebenarnya juga sebelum itu ada lomba KRL-nya juga kan. Oh iya betul. Nah itu tuh hebatnya kita tuh, seni dicampur sama lingkungan. Betul. Itu jadi menghasilkan sesuatu yang kolaborasi yang luar biasa. Iya, jadi di KRL itu kita apa aja tuh penilaian KRL tuh? Kalau penilaian KRL sih pasti ada beberapa aspek ya. Ada yang dari mulai penghijauannya, terus ada apa sih namanya, partisipasi masyarakat, drainase, sanitasi, pengolahan sampah. Itu penting banget sih. Iya. Dan emang Puspanegara itu udah selalu terjun sih di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan KRL. Emang Puspanegara tuh keren banget sih. Saya juga dengar beberapa kali itu KRL kita dapat penghargaan juga dari pemerintah ya. Betul. Sudah sampai tingkat yang tinggi di nasional kayak gitu. Oke, nah beralih nih sekarang dari Puspes nih. Nah, kita ada kegiatan apa lagi nih setelah Puspes tuh dari kemarin tuh? Setelah Puspes itu Gapai. Jadi apa tuh Gapai itu? Kan nggak mungkin Gapai itu pasti teman-teman Gapai itu apa sih? Gapai itu Gerakan Pecinta Anak Yatim. Wah itu idenya Kang Wowo. Dan masih berjalan hingga saat ini. Alhamdulillah. Oke, Gapai itu emang launchingnya pas bulan Ramadan itu sih, Kang. Ya, luar biasa deh. Jadi kita tuh kenapa kita peduli sama anak yatim gitu kan, biar Kartar ini hadir buat teman-teman mungkin yang kurang beruntung dari kita ya kan, kayak mungkin adik-adik kita yang sudah tidak punya ayah dan butuh paling enggak seenggaknya mungkin kalau segi materi kita nggak bisa ngasih banyak, tapi untuk perhatian insya Allah kita masih bisa ngasih. Itu mungkin maksudnya. Betul, gitu tujuan ya. Gapai yang sesungguhnya. Jadi mau kita merasakan berbagi kepada seseorang, karena kalau kita lihat orang bahagia, kita juga bahagia, Kang. Itu yang penting. Betul banget itu. Penting itu. Oke. Dari Gapai intinya program berkepanjangan ya. Betul. Jadi sampai hari ini masih berjalan dan mudah-mudahan akan berjalan terus sampai nanti. Amin. Gitu. Oke. Nah, dari Gapai kita selesai, kemudian kita nyambung nih. Ada lagi program kita dulu kalau nggak salah kita tuh bersih-bersih kali ya. Iya, betul. Bersih-bersih kali Cibeber. Iya, kita memang terinspirasi sama salah satu YouTuber ya. Yang ada. Nah, itu benar-benar menurut saya menginspirasi banget. Jadi dari seorang 5 pemuda, kemudian dia bergerak sehingga menggerakkan orang banyak. Orang-orang yang peduli sama lingkungan akhirnya ikut terjun di situ. Nah, kita pun harapan kita juga kayak gitu kan. Kemarin itu kita mengadakan bersih-bersih kali. Harapan kita nih kita bisa menginspirasi orang-orang sekitar kita nih. Termasuk warga-warga terutama yang dekat sekali sama pemukiman. Sama pemukiman kali ini biar peduli sama kalinya itu. Jangan sampai si kalinya itu meluap karena sampah dan akhirnya merugikan mereka sendiri gitu kan. Benar. Jadi kegiatan-kegiatannya apa aja nih dari bersih kali itu? Pasti kalau bersih-bersih kali Cibeber sih panitia sih, pengurus Karang Taruna itu udah nyiapin kayak misalnya siapa yang punya alat-alat kebersihan. Jadi kita tuh maksimalin apa yang kita punya, Kang. Yang punya sarung tangan, misalnya yang punya plastik sampah, terus kayak pacul apa segala macam alat kebersihan itu tuh kita maksimalin. Terus kita
pasti langsung berhubungan juga dengan RW. Kalau RW di sekitar situ ya untuk perizinan dan sebagainya. Terus kita kerjain bareng-bareng dan kita mengajak warga sekitar juga dan itu rutin sih kalau dilaksanakan. Ada mudah-mudahan nih di tahun 2024 kita bisa melakukan lagi nih untuk bersih-bersih Kali Cibebernya. Gitu. Oke, tadi udah ke sana, kemudian kita juga pernah ada program untuk apa namanya? Sosialisasi ya. Sosialisasi Semarak Sumpah Pemuda. Semarak Sumpah Pemuda. Iya, benar banget. Itu bisa dibilang baru banget ya, beberapa bulan yang lalu. Belum lama ya, Oktober ya. 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Dan ini memang program pertama kita ya. Program pertama yang berkaitan dengan seminar gitu. Itu program pertama kita yang berkaitan dengan seminar. Kalau nggak salah ada perlombaan juga ya? Iya, betul. Jadi kalau untuk Hari Sumpah Pemuda itu ada perlombaannya puisi, ada nyanyi, sama ada penampilan juga tari. Jadi sebelum rangkaian seminar ada perlombaan. Nah, di seminar itu ngebahas tentang tawuran dan bagaimana menjadi remaja atau anak sekolah yang bermanfaat lah gitu ya, nggak hanya memikirkan kayak tawuran-tawuran betul. Gitu. Hal-hal yang negatif tuh biar disingkirin ya. Jadi kita tuh anak-anak tuh sudah mulai diarahkan ke hal-hal yang positif gitu. Betul. Biar nanti di saat dewasanya juga mereka juga berpikirnya positif. Iya, karena targetnya saat itu adalah anak sekolah dari SMP, SMA, remaja. Betul banget. Oke, nah kan kegiatan itu juga kalau nggak salah tuh ya ada pengisinya tuh. Kemarin tuh pengisinya tuh dari mana aja tuh ya? Pengisinya itu orang-orang hebat. Luar biasa. Puspanegara. Dari luar Puspanegara tuh banyak orang-orang hebat ya. Ada kaitannya sama Puspanegara ya. Yang 4 orang. 4 orang yang berkaitan orang-orang hebat yang ada kaitannya sama Puspanegara. Nah, yang pertama itu ada Pak Fikri. Beliau adalah guru dari SMP Yapni. Nah, kemudian ada Bang Cakra ya. Kita sama-sama tahu lah. Rekam jejaknya kita sama-sama tahu lah ya. Kemudian ada Pak Zainuddin. Ini dari PT Indosemen dan ada Pak Haji Bambang, Kordes Indosemen. Kordes tercinta. Kordes tercinta, iya benar banget. Luar biasa nih para pembicara terutama itu. Oke. Tadi jadi tujuannya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Sumpah Pemuda tadi memotivasi nih anak-anak kita nih supaya itu tadi berprestasi, berpikir positif ke depannya. Betul. Luar biasa. Oke nih, ini mungkin ada sedikit berat obrolannya di program kita yang satu ini karena berhubungannya dengan beberapa perusahaan yang mungkin sudah bekerja sama kita ya. Oke, dari pertama kali mungkin pertama juga ya di Karang Taruna ini ada pergerakan itu. Awalnya itu sempat ada mungkin kita gebrakan lah istilahnya gitu ya untuk warga Puspanegara supaya bisa bekerja di Puspanegara itu sendiri. Nah, itu apa aja nih kegiatan kita ketika melakukan pergerakan itu. Oke, yang pasti kita lakukan sesuai prosedur ya, mulai dari menghubungi secara baik-baik, melakukan mediasi, bersurat. Jadi semua prosesnya dilakukan dengan sesuai prosedur. Jadi ketika saat itu kita melakukan aksi, itu juga kita ada suratnya dan kita melakukan aksi juga dengan damai, dengan aturan yang ada, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kayak gitu. Itu yang harus kita jaga ya, kondisivitas kegiatan aktivitas warga kita tetap terjaga itu walaupun kita melakukan aksi. Nah, dari hasil aksi itu apa nih sekarang yang didapat nih? Oke, jadi alhamdulillah ya kita sudah bermitra dengan beberapa perusahaan yang ada di Puspanegara. 3 ya yang sudah merespon. Kalau sebenarnya kalau menyurati sih sudah banyak ya sebenarnya, hampir semua yang ada di sini sudah ya. kita surati, tapi memang yang memberikan respon baik hanya 3 ini. Jadi ada Paragon,
kemudian KKI Group dan Indolakto gitu. Dan dari Kartar ada dan warga sekitar Puspanegara itu memang sudah ada yang bekerja di sana. Wah, alhamdulillah. Nah, dan baiknya lagi nih warga yang sudah bekerja di sana juga memberikan uang kepada Karang Taruna untuk gapai. Wah, jadi kayak apa ya? Simbiosis mutualisme. Betul. Jadi sukarela ya, memberikan secara sukarela untuk kegiatannya gapai. Iya. Jadi kita mencari peluang untuk mereka dan mereka pun beri manfaat untuk kita. Betul. Wah, itu benar-benar hal-hal yang menginspirasi sekali itu. Oke. Udah? Ya, sepertinya ya memang itu ya setahun ke belakang yang sudah kita rencanakan. Harapannya sih kegiatan-kegiatan yang baik-baiknya nih terus kita terus berlanjut. Betul. Dan harapannya di 2024 ada program-program baru mungkin ya, yang mungkin paling enggak kehadiran Kartar ini bisa terasa untuk masyarakat sekitar gitu, terutama manfaat-manfaatnya nih. Nah, salah satunya ini yang kita lakukan ini nih. Jadi ada podcast ini ya, selain untuk informasi untuk warga Puspanegara, juga mungkin ya mudah-mudahan kedepannya bisa menghasilkan sesuatu. Itu tujuannya. Betul. Apalagi gitu. studionya udah baru nih. Wah, ini luar biasa ini. Ada desainernya pun. Desainernya ada Arijal ya pasti. Wah, ada Arijal, terus ada Mang Jaka. Wah, luar biasa itu. Ada Aji, ada Hendy, ada siapa ya? Semuanya terlibat. Luar biasa ini teman-teman di kantor ini. Ulangi aja deh. Iya. Gue mau bahas studionya loh. Studionya bagus. Tadi di mana tuh ya? Oke, tadi salah satunya gimana tuh ya? Oh ya, yang desain itu di dekat aja berarti ya. Yang intinya salah satu hal yang baru di sini adalah ini podcast. Itu tadi ya, intinya selain media untuk informasi ke warga, bisa juga sebenarnya untuk media untuk mempromosikan ya, buat mungkin UMKM. Betul. Atau ada pengusaha sekitar Puspanegara yang mau kita promosikan. Jadi diinformasikan ke hal-hal yang banyak. Khususnya buat Puspanegara, tapi umumnya bisa ke semua ini. Betul. Iya, gitu. Oke. Gimana mungkin, kamu? Oke, luar biasa obrolan kita kemarin ya. Luar biasa obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Dari saya mungkin cukup sekian. Oke, jangan lupa ya like, comment, subscribe Media Puspanegara. Oke. Kita tutup podcast Kartar Puspanegara. Suarakan suaramu. Bye-bye.